Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi video jadid. Kali ini saya akan bahas tentang culture shock yang sering saya hadapi saat pertama kali saya ke Indonesia. Saya beri nama culture shock untuk hal-hal itu karena hal-hal itu adalah hal yang baru saya lihat atau yang baru saya hadapi saat saya datang ke Indonesia, dan hal itu bukan berarti hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jelek, kecuali hal-hal yang memang melanggar agama. Culture shock seperti apa yang saya alami di Indonesia? Mari kita bahas. Pakai sarung. Di Sudan tidak ada orang yang memakai atau menggunakan sarung. Kalau ada orang di Sudan memakai atau menggunakan sarung, itu yang pertama pasti dikira dia orang Somalia. Karena di daerah situ tidak ada selain orang Somalia yang menggunakan sarung. Yang kedua, pasti diketawain orang yang menggunakan sarung karena sarung itu dianggap mirip dengan rok perempuan. Jadi kalau saya pakai sarung di Sudan itu pasti saya diketawain dan mereka akan merasa aneh. Jadi, waktu saya ke Indonesia, saya setiap hari melihat orang menggunakan sarung untuk sholat atau untuk tidur, atau bahkan juga ada yang menggunakan sarung seperti handuk setelah mandi untuk mengeringkan badan. Jadi di situ saya merasa aneh, kok semua orang pakai sarung ya? Tapi lama-lama saya juga jadinya memakai sarung dan menggunakan sarung untuk tidur, dan bahkan untuk mandi juga sekarang saya menggunakan sebagai handuk. Warna dan bentuk rumah. Rumah di Sudan itu rumah kotak-kotak, sama dengan rumah yang di Arab Saudi atau di negara Arab yang lain. Hanya rumah-rumah di Sudan itu kalau mau bangun rumah kotak-kotak, walaupun rumah kecil misalnya satu kamar dengan ruang tamu, di sana dibangun dengan kolom yang besar. Kolom-kolomnya besar. Sedangkan di Indonesia rumah-rumah dibangun dengan kolom-kolom yang kecil, yang saya anggap, saya sebagai teknik sipil, saya anggap itu lebih efisien dan lebih murah. Jadi kalau mau bangun rumah di Sudan itu mahal, karena bangun rumah itu harus digali dulu tanah 3 meter, terus kolomnya harus besar-besar, ya aneh lah. Sekarang saya anggap aneh. Saya datang ke Indonesia, dulu saya anggap rumah-rumah yang di Indonesia aneh karena rumah kecil-kecil dan kolom-kolomnya kecil. Saya heran kenapa bisa rumah-rumah di sini kecil-kecil dan kolom-kolomnya kecil. Warna rumah di Indonesia. Warna rumah di Sudan rata-rata warnanya warna batu biasa. Jadi kalau bangun rumah di Sudan itu rata-rata rumahnya tidak diberi plester, tidak diberi warna. Yang beri warna sedikit, dan itu pun memberi warna putih atau krim. Pas saya datang ke Indonesia, saya merasa shock. Rumah-rumah di Indonesia yang di luarnya warna merah, warna hijau, warna pink. Jadi saya heran karena warna-warna terang begitu di rumah. Tapi setelah itu ya sudah terbiasa, dan bahkan saya suka rumah-rumah yang berwarna terang di luarnya. Tapi bukan dalamnya ya, karena saya tidak suka warna terang-terang yang di dalam rumah. Makan nasi pagi hari. Di Sudan itu kebiasaan rata-rata orang Sudan bangun pagi adalah minum teh susu dengan kue. Mau dengan biskuit, mau dengan donat, mau dengan apa saja bisa. Dengan roti juga bisa. Jadi setelah bangun langsung minum teh, dan makan berat itu di Sudan biasanya jam 10-an ke atas. Di situ saya terbiasa dengan adat itu, dan saya di Sudan tidak bisa makan roti dengan kari kalau pagi hari karena merasa tidak enak ke perut dan tidak nyaman begitu. Setelah saya datang ke Indonesia, saya melihat banyak penjual nasi kuning dan banyak yang beli nasi kuning jam 6, jam 7, jam 8. Orang beli dan makan. Saya heran, bagaimana caranya orang makan? Mungkin karena kebiasaan saya hanya minum teh pagi. Dan waktu itu saya tetap membawa adat Sudan, minum teh susu dengan kue atau minum teh biasa dengan kue. Awal pertama saya di Indonesia, 6 bulan saya masih dengan kebiasaan Sudan.
Jadi kalau jam 10 saya baru bisa makan, kalau pagi saya minum teh. Setelah itu ada teman saya orang Sudan yang dia sudah terbiasa makan pagi hari, sering dia makan nasi kuning. Dia bawa ke kamar saya, terus dia makan. Saya heran, wah gimana caranya kamu bisa makan? Perut saya tidak menerima makanan berat kalau pagi hari. Jadi saya ketawain di situ. Tapi lama-lama dia ajak saya untuk makan nasi kuning. Awalnya saya makan ya tidak terbiasa, perutnya tidak enak. Tapi setelah lama saya sudah jadi suka makan nasi di pagi hari. Walaupun subuh saya tetap makan nasi, apalagi nasi kuning. Air kobokan. Ini hal yang sangat lucu buat saya karena pertama kali saya datang ke Indonesia, saya kira itu air minuman. Tapi alhamdulillah ada teman saya yang kasih tahu saya ini air cuci tangan, bukan air minuman ya, jangan minum. Jadi saya heran ada air cuci tangan dibawa dengan makanan. Kebiasaan saya kan kalau mau cuci tangan pergi cuci tangan di wastafel cuci tangan yang biasa. Tapi di situ saya shock. Ada begitu ya. Alhamdulillah saya tidak terjebak di situ, saya tidak minum air kobokan, tapi ada teman saya yang minum air kobokan. Teman saya itu dipanggil pergi makan sama teman yang lain, orang Sudan juga, dipanggil pergi makan. Terus setelah dibawa air kobokan, teman saya itu minta di mana air minum. Teman yang kedua langsung suruh minum itu, ini air minum. Jadi dia minum sedikit, oh jangan minum itu bukan air minum. Jadi terjebak di situ, dia minum air kobokan. Dan itu jadi bahan candaan buat orang Sudan atau orang Arab yang baru datang, kita suruh minum air kobokan. Tapi tidak sampai minum. Gelar haji. Di Sudan siapapun itu bisa dipanggil haji. Bisa panggil kakak haji, teman sendiri bisa dipanggil haji, bapak sendiri bisa dipanggil haji, atau orang di jalan juga bisa dipanggil haji. Kata haji pada asalnya memang untuk orang yang sudah haji. Tapi di sana sudah jadi kata biasa untuk semua orang, walaupun orang yang tidak ditahu, tidak dikenal, tetap dipanggil haji. Yang saya shock di sini, saya dapat kata haji itu sebagai gelar. Saya heran kenapa ada haji di awal nama begitu. Setelah dikasih tahu saya bahwa itu gelar haji berarti orangnya sudah haji, saya heran. Ini hanya ibadah, kok jadi gelar? Kebiasaan orang sini kan beda dengan kebiasaan orang lain. Dan saya anggap ini hanya perbedaan budaya. Banyaknya jumlah motor di Indonesia. Teman-teman, di Sudan itu sedikit sekali motor. Yang pertama karena pemerintah membatasi impor motor dari luar negeri dan di dalam negeri memang tidak ada produksi motor. Karena pemerintah menganggap motor itu mengganggu keamanan negara dan banyak pencuri yang menggunakan motor. Sebenarnya alasan yang tidak logik, tapi mau diapa? Kita tidak bisa melanggar. Jadi motor-motor di Sudan itu dibatasi impornya, dan orang kalau mau beli motor di Sudan itu harus beli cash, tidak ada sistem cicilan. Sedangkan setelah saya datang ke Indonesia, saya shock. Loh, banyak sekali motor ya di sini. Setelah lama saya tahu di Indonesia bisa beli motor dengan sistem cicilan dan ada produksi motor di Indonesia. Jadi itu penyebabnya ada banyak motor di Indonesia. Saya shock juga melihat perempuan naik motor. Di Sudan itu tidak ada perempuan naik motor, dan bahkan boncengan perempuan juga jarang di Sudan, kecuali suami istri atau mungkin bersaudara. Dan jarang sekali, mungkin 1 minggu baru lihat 1 boncengan perempuan di motor. Dan ini hal bagus, banyak motor di Indonesia membantu untuk transportasi dan membantu juga untuk pekerja. Setir sebelah kanan. Teman-teman, setir di Sudan itu sebelah kiri. Jadi pejalan kaki atau mobil itu jalan di sebelah kanan. Sedangkan yang saya lihat di Indonesia, pejalan kaki atau mobil yang jalan itu jalan di sebelah kiri.
Di situ saya shock dan hampir saya ditabrak gara-gara hal itu. Pertama kali saya datang, saya bingung. Saya mau nyebrang bagaimana? Saya lihat kanan atau saya lihat kiri? Karena kebiasaan saya di Sudan, saya melihat dari sebelah kiri mobil yang akan datang. Di sini harus melihat sebelah kanan. Jadi awalnya saya bingung. Setelah saya lihat sebelah kiri tidak ada mobil, hampir saya masuk di jalan, datang mobil dari sana, hampir ditabrak. Tapi saya tidak masuk di jalan. Beberapa hari pertama saya tetap masih bingung bagaimana caranya mau nyebrang jalan. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Apalagi naik motor, biasa saja saya naik motor di sebelah kanan. Pasti kalian ketawa ya. Melanggar tapi melanggar yang tidak disengaja begitu. Dan ada kisah sedihnya itu, ada salah satu teman datang dari Sudan, mahasiswa di Jawa. Sama yang tadi saya ceritakan, dia lihat dari sebelah kiri, kan mobil datang dari sebelah kiri, dan dia tidak melihat sebelah kanan, masuk di jalan, dia ditabrak dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya hal yang harus diajar untuk orang yang baru datang ke Indonesia, karena membahayakan orang yang tidak tahu sistem lalu lintas di Indonesia. Musim hujan di Sudan, musim hujan berbeda-beda. Setiap daerah beda-beda. Saya bagikan saja Sudan ke dua daerah. Daerah yang pertama adalah daerah yang Sahara, banyak Sahara, gunung Sahara di sana. Di sana sedikit sekali turun hujan dan bahkan kadang-kadang satu kali turun hujan. Setelah itu tidak ada hujan lagi. Tapi bagian selatan, yaitu tempat saya tinggal, turunnya hujan itu 3 bulan setahun. Jadi 3 bulan ini berturut-turut turun hujan. Hanya tidak seperti di Indonesia. Saya shock waktu datang ke Indonesia, hampir 1 tahun hujan. Dan biasanya ada 1 minggu yang full hujan atau 2 minggu. Hal ini di Sudan tidak ada. Di Sudan kalau turun hujan di daerah saya, karena terhitung daerah yang banyak hujan, kalau turun hujan pagi orang tidak pergi sekolah. Jadi setelah saya datang ke Indonesia, ya pertama-pertama ada hujan turun. Saya tidur tidak pergi kampus. Padahal waktu itu ada kelas saya. Besok harinya saya pergi kampus, teman-teman saya tanya saya, "Kenapa kamu kemarin tidak datang kampus?" Saya bilang, "Hah? Ada kelas kemarin?" Mereka bilang, "Iya, ada kelas." Saya bilang, "Wah, masa ada kelas? Hujan nih." Mereka ketawanya saya, "Hujan? Kenapa kalau hujan tidak datang kampus? Kalau hujan itu pakai mantel, pakai jas hujan, harus datang kampus. Di sini kalau hujan tidak memperhentikan kegiatan sehari-hari. Hanya pakai jas atau mantel kalau naik motor, kalau naik mobil tetap datang." Jadi di situ saya shock. Loh, kita kalau di Sudan, kalau hujan pagi tidak ada orang yang pergi kampus atau tidak ada orang yang pergi sekolah. Belanja ke pasar. Saya shock saat saya pergi ke pasar, saya dapat banyak perempuan di pasar dan bahkan penjual juga perempuan. Karena ini perbedaan, jadi saya merasa aneh. Yang jual perempuan, yang beli perempuan. Sedangkan di Sudan yang pergi beli dari pasar itu adalah laki-laki, biasanya anak muda atau bapak-bapak. Setelah pulang dari pasar, mereka beli bahan makanan. Di sana jarang ada perempuan yang pergi ke pasar untuk belanja bahan-bahan kebutuhan. Kecuali ibu-ibu atau rumah-rumah yang memang tidak ada laki-laki atau sedang di luar laki-lakinya jadi perempuan yang pergi beli dari pasar. Sampai di sini selesai video sebagian dari culture shock yang saya alami saat pertama kali saya di Indonesia. Syukran ala musyahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.